Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi. Apa kabar teman-teman nih? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik, di pertemuan atau sesi kedua kali ini kita melanjutkan untuk materi kita di mata kuliah pengolahan citra digital. Ya, di sesi sebelumnya, kalau teman-teman sudah melihat atau menonton video saya, kita bahas tentang MATLAB ya, di mana MATLAB merupakan salah satu tools atau software yang kita gunakan di mata kuliah pengolahan citra digital ini. Ya, sebagai review juga di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas bagaimana memperoleh MATLAB melalui website MathWorks, kemudian beberapa link atau source sumber yang bisa kita pelajari dari MATLAB, diantaranya online learningnya MATLAB dan beberapa tutorial bisa kita dapatkan di situ. Ya, nanti untuk detailnya silakan bisa dicek di video yang pertama. Ya, pada kesempatan kedua kali ini atau sesi kedua kali ini kita akan bahas tentang dasar pemanggilan atau instruksi-instruksi dasar yang bisa kita gunakan melalui MATLAB ini. Ya, silakan teman-teman semua bisa mengaktifkan MATLAB-nya bagi yang sudah menginstal, bagi yang belum, jangan lupa silakan untuk bisa menghubungi UPT Laboratorium ya untuk bisa mendapatkan software kalau mau mengcopy ke Amicom. Tapi teman-teman juga sebenarnya bisa juga melalui atau mencari download source dari internet, khususnya dari website MathWorks, kemudian bisa dipilih di student area atau student version. Baik, pada saat MATLAB dijalankan, ini saya gunakan versi R 2019A. Ya, pada saat kita jalankan, tampilan awalnya seperti ini secara default. Ya, kemarin beberapa tools-toolsnya dan worksheet area sudah sedikit banyak saya jelaskan. Nah, pada kali ini kita akan mencoba beberapa instruksi yang bisa kita gunakan ya di tahap dasar ini. Baik, yang pertama kita coba cari sumber source image atau gambar. Bisa teman-teman cek di direktorinya, di sini bisa dipilih C lebih dahulu, kemudian biasanya kalau gambar itu bisa dicek di Windows boleh, atau bisa juga nanti teman-teman di direktori folder lainnya yang kira-kira ada gambar ya, atau misalnya di user itu juga boleh. Nah, ini saya ambil misalkan ya di picture ini. Oke, di picture ini banyak ya, atau bisa juga saya panggil di direktori D ya, di direktori D saja. Nah, nanti kita coba gunakan ya dua atau satu file ya, dua file ini kreatif sama logo Amicom. Nah, nanti kita coba olah. Nah, jadi pastikan direktorinya sudah mengarah ke direktori file gambar. Oke, baik. Bisa juga nanti teman-teman bikin folder baru untuk mempermudah mencari filenya. Baik, untuk instruksi pertama seperti yang kemarin sudah sedikit kita bahas, kita tentukan variabelnya. Ya, kita tentukan misalnya kita gunakan variabel I, ya, bebas boleh variabel A, B, dan C dan seterusnya. Tapi pastikan bahwa di MATLAB ini adalah case sensitive. Ya, tahu ya istilah case sensitive ya teman-teman ya. Ya, jadi case sensitive ini merupakan ya, sebuah istilah di mana di dalam sebuah programming huruf besar dan kecil ini sangat mempengaruhi dalam penggunaannya. Baik, kita tentukan variabel i-nya kecil ya, sehingga nanti ketika berikutnya ya kita gunakan kecil terus. Tapi ketika i-nya besar otomatis nanti digunakan untuk variabel lain.
Baik, misalkan kita instruksikan untuk membaca sebuah citra, ya, sebuah gambar yang tadi kita sudah pilih yang B kreatif, ya. Misalkan kita akan memanggil itu B kreatif, ya, kita gunakan I sama dengan imread dalam kurung, ya, kita namanya ya B kreatif. Ya. Jadi ketikkan B kreatif .jpeg, jangan lupa petik kurung tutup titik koma. Ya, ada perbedaan instruksi ketika di sini ada titik koma dan tidak ada titik koma. Ketika tanpa titik koma, begitu kita tuliskan instruksinya, kemudian kita enter, ya, maka yang ditampilkan di command window ini merupakan sebuah metrik citra, ya. Tapi ketika di titik koma kita sertakan di instruksi command window, maka nantinya yang ditampilkan hanya sebatas variabel i-nya. Nah, sebagai contoh gini, ini tanpa titik koma, kemudian kita enter. Tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul metrik dari citra itu sendiri. Nah, apa itu metrik citra? Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail apa itu metrik citra. Ya. Pada intinya di awal ini saya sampaikan bahwa sebuah citra itu tersusun atas metrik, ya, n, metrik n. Ya. Di pertemuan teori, materi teori saya sudah sampaikan apa itu metrik. Nah, nanti sambil dicek lagi di situ di materi teori yang sudah saya sampaikan. Ya. Bagaimana menghitung metrik, kemudian bagaimana menentukan ordometrik, misalnya 2x2 atau 3x2 dan seterusnya di materi teori. Nah, untuk materi praktikum ini tentang metrik itu seperti apa khususnya di citra nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, pada intinya kalau tanpa titik koma itu akan muncul metrik, kemudian kita coba panggil lagi dengan adanya titik koma. Ya. Dengan adanya titik koma, maka cukup di enter. Nah, variabel i akan tersimpan di workspace area. Ya, variabel i akan tersimpan di workspace area. Ya, sehingga kita sudah punya i dengan ukuran citra itu adalah 400 kali 600. Oke, kemudian kalau kita ingin melihat apa sih nih file bcreative.jpg itu tampilannya kayak apa, atau gambar apa, kita gunakan imshow. Nah, kita gunakan imshow ya, jangan lupa titik koma, imshow i. Nah, ini instruksinya imshow i. Nah, ini variabel yang tadi kita sudah gunakan, kemudian enter. Ya, tunggu beberapa saat sampai muncul citra yang kita panggil. Ya, ini agak lama. Nah, karena MATLAB ini merupakan ya software yang cukup berat juga. Ya, mungkin butuh waktu beberapa saat ya. Sebenarnya kalau ya secara prosesor dan juga memori mendukung, tentu saja akan cepat. Nah, oke. Tampilan seperti ini. Setelah kita gunakan imshow, maka akan ditampilkan di figur 1, ya, tampilannya seperti ini. Ya, logo Backcraft. Nah, kita coba cek betul nggak logo Backcraft. Kita cek di Windows Explorer. Nah, cek, kemudian tadi di directory D. Nah, betul nggak? Ah, ini ya, bcreative.jpg. Oke, di creative.jpg sambil menunggu loading. Belum ya, akan ditampilkan dalam bentuk figur. Nah, kemudian di figur ini juga masih ada menu-menu lain. Nah, ini juga nanti bisa kita gunakan instruksinya sesuai di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, oh masih belum terbuka.
Ya, ini. Oke, sambil menunggu, ya, intinya logo ini background. Kemudian untuk memanggil image itu kalau tadi kita sudah tentukan foldernya. Nah, kemudian folder itu otomatis source-nya langsung ditujukan. Atau bisa juga kalau kita memanggilnya itu langsung membaca folder. Misalkan kita gunakan yang logo atau ini restrict print.jpg. Nanti kalau tadi sudah, misalnya kita A sama dengan im read kurung buka, ya, tentukan direktorinya. Nah, direktorinya berarti di D, ya, kemudian titik 2 slash, nama filenya restrict print.jpg. Jangan lupa ketik tutup, titik koma. Ya. Ini ketika kita akan memanggil folder di restrict.print.jpg. Nah, ini tadi ya, logo background sudah keluar sama ya. Oke. Nah, ini A kita sudah punya. Nah, kemudian kita panggil im show A. Seperti apakah A itu? Nah, ini figur satunya kita tutup dulu, enter. Nah, ini figur satunya restrict print logo. Ya, kita coba lihat di folder benar. Ini ya, restrict print JPEG sama ya. Oke. Itu untuk instruksi imread dan imshow. Kemudian kita coba di instruksi berikutnya, yaitu untuk merubah format. Nah, kalau tadi kita memanggil JPEG, kemudian sekarang kita coba untuk merubah format. Jadi misal awalnya kita dari JPEG, kemudian misalnya kita akan rubah ya, ke ekstensi lain, misalkan TIFF, kemudian PNG dan seterusnya. Nah, jadi citra yang disimpan ke memori kita ya, itu bisa menggunakan fungsi imWrite ya, imWrite ya, imWrite. Nah, kemudian ya, string ini atau instruksi ini tentu saja kita tentukan lokasi penyimpanannya nanti, dan juga tentukan juga file yang akan kita gunakan ya. Misalkan imWrite, kalau tadi variabel i sudah, misalkan kita gunakan variabel k ya. Kemudian koma, misalkan kita rubah kita rubah menjadi namanya, kalau tadi B kreatif, misalkan titik if titik koma ya. Ya, nih tadi kalau sempat lihat ya, muncul ya bcreative.jpg. Kita coba di folder, muncul nggak? Kita refresh, nah ada dua ya. Nah, ini coba kita rubah menjadi div. Nah, pada prinsipnya beberapa format image ya, atau format gambar yang bisa kita ciptakan atau bisa kita buat melalui MATLAB ini ada beberapa ya, dari JPEG, kemudian BMP, TIFF, kemudian PNG, dan beberapa format-format image lainnya. Nah, nanti apa itu atau apa saja format-format gambar, nah kita gunakan untuk tugas ya. Jadi penugasan kali ini ya, di pertemuan kedua kita ada penugasan. Yang pertama
pilih salah satu file image. Nah, pilih salah satu file image yang bisa kalian gunakan. Kemudian berikutnya setelah pilih salah satu file image, tentukan atau buat folder dengan nama dan name. Dengan nama, name, dan kelas. Kemudian file image ini tentu saja dengan ekstensi file JPEG. Nah, kemudian rubah atau buat file image tersebut menjadi format image lainnya ya, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin itu maksudnya apa saja sih? Apa saja format image yang bisa dibuat. Nah ini penugasan pertama. Ya, jadi silahkan nanti teman-teman bisa dibuat filenya, ditentukan. Nah, kemudian filenya juga bebas apapun. Oke, itu untuk merubah ekstensi file di pertemuan kedua kali ini, ya, di sesi kedua kali ini. Nanti secara detail kita akan bahas di pertemuan berikutnya untuk proses transformasi citra. Ya, baik. Terima kasih untuk sesi kedua ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau diskusi, silahkan bisa diisi di kolom komentar. Baik, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.